Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah proyek kripto yang bernama PP Coin, teman-teman. Ini semua teman-teman sudah tahu. Jadi PP Coin pada hari ini kita lihat mengalami kenaikan harga sebesar 2,63% dalam 24 jam terakhir, menempati peringkat ke-28 di CoinMarketCap. Kemudian kita lihat untuk PP hari ini diperdagangkan di angka 0,1604 US dollar, teman-teman. Jadi ini mengalami kenaikan sebesar 2,63%. Kemudian kita lihat di sini untuk kapitalisasi pasar dari PP ini mencapai 67,49 triliun rupiah, teman-teman. Kemudian untuk volume 24 jamnya mengalami peningkatan sebesar 133%. Jadi kita lihat di sini volume 24 jam PP menembus kapitalisasi pasar sekitar 13,17 triliun, teman-teman. Jadi dalam 24 jam terjadi transaksi jual beli PP Coin di angka 13,17 triliun rupiah. Kemudian untuk supply total dan supply maksimal yang beredar ini ada di angka 420 triliun koin PP. Kemudian kita akan cek untuk harga all time high. Jadi pada tanggal 10 Desember 2024, kurang lebih 7 bulan yang lalu, ini PP sempat menembus harga 0,4589 rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang harganya 0,16 rupiah, berarti PP ini hari ini sedang diskon 64%, teman-teman. Kalau kita melihat dari harga all time high-nya. Oke teman-teman, kita akan lihat di sini ada berita terbaru apa saja tentang PP. Jadi kita minta bantuan dari artificial intelligence yang ada di CoinMarketCap, teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat di sini untuk PP ini menunjukkan sinyal teknikal yang positif, namun menghadapi resiko keamanan juga, teman-teman. Jadi kita lihat di sini penjelasan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk PP ini membentuk golden cross pada tanggal 29 Juni, sebuah indikator bullish di mana rata-rata pergerakan 50 hari melampaui rata-rata pergerakan 500 hari, teman-teman. Namun ada informasi yang sedikit negatif, ada soal keamanan dan faktor eksternal. Kalau kita lihat dalam laporan di CoinMarketCap bahwa ada eksploitasi NFT senilai kurang lebih 1 juta US dollar, teman-teman. Jadi peretas atau hacker dari Korea Utara itu membajak kontrak NFT yang terkait dengan PP pada tanggal 18 Juni dan melakukan pencetakan dan penjualan token secara besar-besaran untuk menurunkan harga dasar dari NFT tersebut. Kemudian ada pengawasan regulasi. Jadi kalau kita lihat dalam laporan terbaru di CoinMarketCap bahwa penegakan pajak kripto oleh IRS ini meningkat pada bulan Juni, meskipun tidak secara khusus menargetkan PP, namun hal ini berpotensi mempengaruhi likuiditas di kalangan investor retail, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk aktivitas para whale, jadi para whale ada sekitar 100 alamat terbesar yang memegang kurang lebih 304 triliun PP. Ini mengalami kenaikan 2,3% sejak bulan Mei, sementara cadangan di bursa turun sebesar 2,3%, teman-teman. Jadi ini adalah laporan yang dirangkum oleh artificial intelligence yang dimiliki oleh CoinMarketCap, teman-teman. Nah, dengan kenaikan harga PP sebesar 2,51%, kita lihat di sini. Kemudian kita lihat untuk harganya pun masih murah di angka 0,16 rupiah. Kita akan lihat apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token PP, teman-teman.
Jadi yang pertama kita lihat untuk time frame bulan teman-teman. Jadi harga ini kita lihat masih konsolidasi di area EMA 13 teman-teman. Jadi ini untuk time frame bulan. Ini kalau kita lihat candlenya candle bearish, artinya tren negatif, masih berpotensi mengalami penurunan. Walaupun secara harian kita lihat ada kenaikan, tetapi untuk time frame besar ini mengalami penurunan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga untuk di time frame weekly, time frame mingguan, walaupun terjadi golden cross di indikator momentum stokastik, tetapi kita lihat harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame minggu teman-teman, di time frame weekly. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini secara time frame bulan maupun time frame mingguan, tren dari PP ini masih merupakan tren penurunan teman-teman. Kemudian kita lihat di time frame hari. Di time frame hari kita lihat untuk PP ini sudah terjadi golden cross di stokastik, tetapi kalau kita lihat memakai EMA 13 dan EMA 21, ini trennya masih tren penurunan teman-teman. Walaupun dalam laporan PP kemarin itu ada informasi di sini bahwa terjadi golden cross untuk kalau kita menggunakan indikator 50, SMA 50 dan 200, tetapi kalau saya pribadi karena ini lebih sensitif untuk informasinya, lebih cepat memberikan informasi, maka saya menggunakan 13 dan 21 teman-teman. Kalau beberapa bulan yang lalu saya sering menggunakan MA cross 50 dan 200 di time frame hari. Namun untuk saat ini karena saya melihat bahwa EMA 13 dan EMA 21 itu lebih responsif, maka saya menggunakan EMA 13 dan 21 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kelihatannya untuk PP hari ini harganya masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari teman-teman. Jadi ini trennya masih tren penurunan, kemudian di time frame weekly juga sama, harga juga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Sehingga bagi saran saya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian token PP, sebaiknya uangnya disimpan dulu karena trennya masih tren penurunan sambil kita melihat indikator teknikal beberapa hari ke depan teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat di time frame minggu ini trennya masih penurunan, walaupun harga hari ini mengalami kenaikan. Khawatirnya nanti kalau teman-teman melakukan pembelian pada hari ini harga akan terseret ke bawah teman-teman, sehingga modalnya teman-teman akan tergerus. Jadi menurut saya harus ada kombinasi yang kuat di antara fundamental dan teknikal, sehingga kita tunggu untuk teknikalnya apabila ada sinyal positif baru kita memutuskan untuk masuk teman-teman. Tapi kalau untuk hari ini saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu. Oke teman-teman, tetap lakukan dior dan investigasi secara mandiri sebelum Anda melakukan investasi di dunia kripto. Jadi apapun yang saya lontarkan di sini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.